Dari sini saya sering melihat ada yang merupakan sosok makhluk yang besar, kelihatan tapi cuman sebatas perut sampai bawah. Saya lagi kerja, lagi beres-beres di toko sebelah lagi ada suara, ada kena besi, terus tok kena besi. Saya ditengok nggak ada, kira-kira ada 4 kali suara lah. Saya tinggal nggak ada suara, saya dilihat nggak ada lagi. Bunyi letusan dari tulang belulang manusia jelas terdengar ketika tubuh tak bernyawa akan dikremasi di tempat ini. Aura mistis kian terasa ketika melewati sebuah bangunan yang berjejer makam-makam beretik Tionghoa. Ada fenomena apa yang terjadi malam ini? Temani malammu dengan keberanian, dekat hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana lagi. Inilah paranormal. Sebuah tempat pembakaran mayat di daerah Tasikmalaya menjadi saksi bisu akan mustahnya tubuh dari manusia. Fenomena suara jeritan kadang terdengar di kala malam. Adanya penampakan sosok makhluk berwarna hitam sering menampakkan dirinya di tempat kremasi ini. Malam ini bersama Kiprana Lewu, Anasike dan Dewi akan menelusuri makhluk apakah yang menjadi pertanyaan warga sekitar kremasi. Ya, malam pemirsa, saat ini jejak paranormal sudah berada di daerah Kawalu, tepatnya di krematorium Tasikmalaya. Di sini banyak beredar tentang suara-suara yang berasal dari dalam tempat kremasi tersebut. Mau tahu keseruan dari jejak paranormal? Ikuti kita terus. Yuk. Sekedar informasi, dulu sebelum dijadikan krematorium, ini sempat mau dijadikan sebuah pabrik, tapi tidak berlangsung lama. Sekitar tahun 2007 baru diresmikan. Nah, kalau menurut Ana di sini, fenomena-fenomena suara yang dihasilkan dari dalam ruangan ini apa? Suara. Memang di sini seperti ada aktivitas dari sosok-sosok jin. Tapi sosok-sosok tersebut dari tadi Ana di sini, Ana lihat dari arah sebelah sana sih, dari arah sebelah kanan sana ada sosok-sosok jin yang menyerupai sosok manusia. Manusianya ya memang sosoknya seperti orang-orang Chinese ya. Ada nggak sih hubungan dari bekas serbuk-serbuk dari tulang belulang yang memang dikremasi di sini dari sebuah residual energi yang pernah terjadi? Kalau Ana lihat memang hubungannya cukup kuat karena menurut kepercayaan orang China kadang mereka ketika mereka sudah meninggal tapi sama keluarganya mereka masih memberikan sesaji. Dan kalau menurut Ana ya memang dari bubuk-bubuk tulang mereka juga itu memancing satu energi yang cukup kuat. Dan banyak sosok jin juga yang memanfaatkan situasi seperti ini. Kalau dilihat dari secara mata umum, mata orang awam, apa sih yang ada di dalam pikiran Dewi? Pertama tadi masuk ke sini udah sesak sampai sekarang aja masih sesak. Nggak tahu rasanya, nggak tahu, belum lihat apa-apa sih. Cuman sudah merasakan lihat sesak ya. Ya, itu contoh yang biasa dihasilkan oleh makhluk gaib ya. Kita coba ke dalam. Merinding banget ya. Merinding ya? Merinding. Di sebelah kiri kita ini ada tempat pembakaran mayat antara tradisional dan menggunakan alat. Ini banyak horin yang memang
eh, mungkin ada yang masih baru ya, masih baru dibakar atau baru meninggal. Jadi horinnya ini masih ada. Nana mau ke dalam sama Debbie. Saya nunggu di sini. Ini dikunci nih. Tapi ada suara, dengar nggak tadi? Ada suara. Oh, ini tempat penyimpanan abu-abu yang sudah dikremasi pemirsa ya. Ada horin dari sosok yang memang masih baru ya, di kremasinya belum mencapai tahunan, dan sosoknya masih ada di sini. Coba tarik energi dari horin yang ada di sini, mentransferkan energi ke tubuhnya Dedi. Jadi ini pemirsa, Dedi udah kelihatan tegang, berkeringat, dan masih ini ya, masih sesak banget sampai sekarang. Jadi di sini apapun yang terjadi, jangan kamu lawan, jangan kamu tahan. Apabila memang ada sesuatu yang ingin masuk ke badan kamu, jangan kamu tahan, jangan kamu lawan, ya. Ini pemirsa kalau bisa di zoom ini sudah merinding semua ya. Jangan ditahan, jangan dilawan ya, Dedi ya. Semutan, tangan aku semutan banget. Terus. Kamu fokus. Ini di sini ada sosok. Aku ditarik banget ini tangan aku. Dia cilian ini. Keluar. Debbie tadi sempat dirasuki oleh horin yang memang sempat dikremasi di sini, karena memang seperti yang Kiprana bilang, di sini masih ada horin-horin yang masih ada di sini, karena memang dikremasikannya belum mencapai berapa tahun, masih di sini. Dan tadi sempat bicara bahasa Chinese, kita nggak ngerti ya, kayak Mandarin ya, bahasa Mandarin, dan intinya sosok tersebut menyuruh kita untuk keluar dari tempat ini. Lepas pasien. Aduh. Semutan banget. Sambil langsung kita aja. Tadi kenapa? Ya, tadi kan memang Ana penasaran juga, yang dibilang di sini memang masih ada horin tadi yang lihat, terus Ana berusaha untuk jadi kayak berinteraksi, tapi kaget tiba-tiba dia kemasukan, terus ngomongnya bahasa Mandarin, kita bingung. Ternyata setelah tadi diterjemahkan itu intinya menyuruh kita keluar. Karena kalau Debbie sendiri ke sana gimana? Nggak berani. Di situ berdiri di situ. Sini. Di mana nih? Kamu diri di situ tuh. Di situ tadi. Lampunya dikurangin, Erwin. Ada bunyi. Nggak mau. Terus, meram. Ada bunyi. Pegang kantor deh. Dingin banget. Saya coba lakukan interaksi pada Debbie. Di sini kita tidak mendengar suara apa-apa, tapi saya membuka tabir suara dari dari dimensi lain untuk Debbie sendiri yang merasakan dan mendengar. Disentuh ya, beberapa kali disentuh dengan sentuhan-sentuhan gaib ya. Udah Ki, nggak kuat Ki. Sini Debbie. Udah saya apa aja, merinding banget. Jadi apa yang kamu rasain? Kamu alami di situ? Di sebelah kanan yang paling banyak berisik.
Seperti orang berbincang. Oh. Sampai situ dingin terus. Sentuhan di daerah mana aja yang kamu rasain? Ini di sini nih. Dingin banget. Ya, misalnya itu tadi interaksi untuk Debbie dapat merasakan. Itu udah belakang. Iya. Untuk Debbie bisa merasakan dan lebih peka lagi. Kita buka gelombang suara yang dihasilkan oleh alam lain. Kita coba keluar nih. Bersuara. Lagi. Tadi juga pada saat kita mau kesini ada suara dari sini. Di dalam. Coba ini dari situ dulu. Coba di situ untuk memastikan nggak ada orang di sini. Masuk lagi ke Saya lihat dalam. dari sini. Ya pemirsa, tadi ada suara dari sini. Dalam. Ini lagi-lagi nggak ada orang sama sekali. Ini pada saat kita di luar, ini ada suara kencang banget di sini. Tapi kita cek langsung, kita kejar ke sini. Sedangkan mereka banyak penonton yang lihat. Jadi kalaupun ada orang penonton pasti tahu ada orang yang berlalu lalang di seputaran ini ya. Tapi nih kita masukin nggak ada apa-apa sama sekali. Kayak dikecoh terus ya, lari sana lari sini. Coba kita keluar dulu. Ya, pemirsa, banyak penonton seperti tadi saya bilang. Tadi ada suara di dalam. Kalaupun ada orang yang masuk ke dalam ruang kremasi tersebut, pasti melewati para penonton ini. Iya. Tapi kita cek semuanya, ruangan demi ruangan. Nggak ada. Tadi Ini nggak ada orang sama sekali. di ruang kebakaran juga nggak ada. Ini lihat nih, ini hanya Goyang di sini nih. Ini goyangnya kayak ini ya. kayak dimain-main ini. Kayak dimain-mainin. Ini nggak ada yang menggerakkan sama sekali ya. Ini mana sini? Kelihatan nggak? Atau ke arah sana. Di sana ada pemakaman anak Debbie. Siapa tahu situ ada apa ya, eksistensi dari baru Mangol asal. Karena di sini juga hampir tiap sudut tempat kita dapatkan fenomena. Tapi kayak masih ngecoh-ngecoh aja dia. Nggak ada penonton tapi Jadi di sini banyak penonton. Nah, Debbie, kamu cari laki-laki dua orang. Satu lagi. Dan dua-dua itu kan. Sama siapa? Betul. Adepin tangannya begini. Diadepin begini. berhadapan. Berhadapan. Nah, ini kanan ke kanan aja. Satu tangan aja. Nah, di peluk. Nah, gitu. Oke. Sekarang saya buka. Jadi kamu buka jaketnya. Ini juga dibuka. Bisa saya mau coba lakukan interaksi untuk menyerap satu energi yang memang berada di sini. Kalau misalkan ngerasa sesuatu, dorong aja ya. Jangan ditahan. Dorong masing-masing. Mau ke depan, ke belakang.
Daya tarik menurut saya. Yang si Mas siapa? Saiful ya. Pegangan matanya tuh katanya kosong ya. Dorong Jadi aja terus. energinya kuat. Jangan ke cekek ya, tapi ditahan. Terus dorong aja. Ini saya masih lagi ngejalin energi yang memang berada di sini. Mereka saling mendorong. Yang masing-masing. Penonton yang memang menyaksikan proses hukum paranormal ini tidak kenal satu sama lain. Jadi memang sengaja saya berkolaborasi dengan mereka untuk mereka merasakan langsung energi yang memang ada di sekitaran ini. Oke, cukup. Jangan merasain apa? Jangan merasain apa? Tadi pada saat pegang tangan, terus saling menempelkan energi yang memang sudah diserap sama kalian berdua. Ada dorongan. Proses daya naik itu. Terus Itu tanpa kamu buat-buat ya? Tapi ada energi lebih ya. Setelah itu, Terus Saiful tadi pada saat disentuh sama Ginanjar, apa yang kamu rasain? sama sih. Ada dorongan juga. Ada ngerasain kayak gerah, panas? Iya panas. Ngerasain ini? Di sebelah kanan. Ngeresap ya? Dari ujung sini sampai sini. Kamu juga ngerasain? kalau Ini pemirsa ada sesuatu nih di sini. Ini sosoknya ini setengah. Sosoknya setengah. Nih. Saya mau coba ambil batu. Saya mau coba rukiain batu tersebut. Saya akan lempar. Kalau misalkan energi positif menghantarkan dengan energi negatif, otomatis itu akan menimbulkan apa namanya? Satu pergesekan energi. Nah. Coba lempar batu ini. Allah. Allah. tuh berarti tuh. Ini sosoknya nih, bakar ya pemirsa ya. Nih, kita lanjutkan ke atas dulu. Ki, kalau kuburan Cina kan di lihatnya vampir, bener nggak sih? Dikenalnya gitu. Ini fenomena vampir seperti gini. Sebenarnya Astagfirullahaladzim. ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon bang, tapi tidak menyentuh tanah. Pasti mendapatkan dorongan. Debbie di sini mau interaksi lagi nggak? Boleh. Berdiri lagi aja di sini ya. Di sini ada satu sosok kuntilanak. Tuh, di sana juga sama kuntilanak sudah di sini. Siap-siapnya kan, siap-siapnya kan. Allah. Saya coba mengundang makhluk astral yang memang berada di pohon bambu tersebut untuk berinteraksi dengan Debbie ya. Di arah sebelah sana Kiprana juga memanggil sosok yang tadi dan sosok tersebut sekarang masuk ke badannya Debbie, sosok kuntilanak yang tadi saya lihat di sini ya pemirsa ya. Permisi. Bentar. Biasanya sosok
itu tidak suka dengan cahaya. Dia menutup matanya biasa. Kayak sepertinya terganggu. Ini assalamualaikum. Itu dia maksudnya. Kenapa Ana menunjuk ke arah sana? Ya, jadi rasakan dari pasrahnya. Ayah memang ada apa? Ada apa? Ada apa? Coba. Di sebelah sana sosok. Hah? Bangun mas. Udah enggak. Oh ternyata di sana sudah sosok yang masuk ke Debbie dari alas sebelah sana sudah ditarik oleh Kiprana. Coba kesana lagi. Gak apa-apa, Debbie. Lihat, bergerak. Astagfirullahaladzim. Bilahil aliladim. Allahu Akbar, ya Allah. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Bergeraknya cuma segitu doang ya, serentak sekali. Langsung diem lagi. Langsung diam lagi. Ya, kita ke atas, Ana. Kayaknya ini cocok buat tempat pembuktian, Ana. Di sana ya? Tunjukkan eksistensi kalian. Ada suara di sini. Kencang banget. Muncul. Di sana tadi ada fenomena suara. Iya, Bu. Apaan tuh? Di kanan kiri nih. Kalau memang di situ suara berasal dari manusia. Tunjukkan eksistensi kalian. Dia goyang ya pemirsa. Itu Dia loncat-loncat. Kayak loncat-loncat. Ya, Ki, kalau memang itu ibaratnya manusia, semua daun pasti goyang. Kalau pedincak pasti goyang. Di situ ada suara, tapi semua daun diam. ada suara. Iya, ada suara. Ada suara. Cewek. Jangan dulu, Ana. Di atas, kejar. Kejar banget ini, kejar. Ya, suara rintihan. Rintihan ya. Ya, perempuan. Nih muka saya kenceng nih, menurut saya. Ya Allah, ya Rabbi. Ada? Masih ada di sebelah, dari sebelah sana. Iya di sana. Nah, ada suara rempolan. Muncul kalian. Tunjukkan eksistensi kalian, hei. Kalau gaib. Kita nggak bisa ke atas. Itu goyang terus nih. Itu goyang. Gue sendiri tuh. Oh iya, satu cuma tuh beringin banget sih. Nih. Pohon pisang tuh. Bisa tuh. Hati-hati lu. Apa Ada suara lagi. Suara di sana. Ada. Tunjukkan eksistensi kalian. Iya. Suara nangis. Ada yang suara nangis. Tuh, di situ. Tunjukkan eksistensi kalian. Nah, Ya pemirsa, ini jalan buntu. Ini langsung ke bukit atau ke gunung. Dipastikan tidak ada orang yang bisa menembus Bau ya? atau naik ke sana ya. Kadang kecium bau bangkai juga sih, bau bangkai kan. Tuh. Mau?
Aden! Ini saya masih mencari nih. Kenapa nggak berani? Muncul sini. Kenapa di pemakaman umum atau pemakaman keluarga biasanya makhluk-makhluk astral itu sering mendiami tempat-tempat ini? Jadi golongan-golongan jin biasanya ada sebagian yang memang senang sekali di seputaran pemakaman untuk menakut-nakuti atau membuat orang merasa gusar akan keberadaan mereka ya. Ini mau bangke nih. Iya, mau bangke dari tadi, Ki. Tuh, Ada suara di sini. Aden! Aden! nangis lagi di sini. Tenang dulu, Tante. Muncul kalian! Saya nggak ke atas itu. Muncul sini, hei! Bau, terus nasi cium bau bangke. Bukan Kak, ya Allah. Ya, jadi saya rasakan fenomena-fenomena gaib yang dihasilkan oleh makhluk astral. Ya, kayaknya ruang pembuktian di situ aja kali, di tengah situ. Ya pemirsa, tadi kita sempat buka panca inderanya Debbie untuk melakukan pembuktian di sini. Nanti kamu seorang diri di sini hanya dibekali oleh HT dan handycam. Apabila ada fenomena apapun, suara ataupun penampakan, kamu kejar kalau memang kamu berani. Nanti kita akan jemput sampai waktu yang udah ditentukan. Untuk membuang rasa penasaran kamu bahwa apa yang kamu lihat itu memang real tanpa adanya rekayasa. Oke? Udah? Siap? Jadi celengak cuy. Aduh, semakin berat tangan kanan, semakin berat, gak kuat. Tangan kanan semakin berat, udah. Kakak udah, kakak udah. Semakin berat banget tangan kanan aku, kayak nggak ada narik, udah, mau. Mama, udah, udah, nggak mau, semakin kayak udah pada ngedeketin, nggak mau, udah, kakak udah dong, nggak kuat, nggak mau, berat banget, halo, kakak, udah, itu ada suara bunyi, ada suara cewek itu di sana tuh, nggak mau. Udah dong, makin berat banget nih punggung aku. Cepetan dong, udah, Kak. Takut banget. Kakak, udah dong, Kak. Kak, aku yang nggak mau. Bunyi tuh. Udah pemirsa, aku nggak kuat nih. Udah dong Kak, bunyi.
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehat. Kita pemirsa kita tinggalkan beberapa saat. Mungkin banyaknya fenomena-fenomena yang dirasakan ini membuat Dewi tidak kuat ya menghadapi cobaan-cobaan yang ada di dalam lokasi pembuktian ini. Jiwa yang tenang akan selalu bisa menenteramkan hati dan pikiran. Tapi apabila kita kalut, godaan-godaan setan akan selalu datang mengambil kita. Saya Kipranaleu, kembali malam dengan keberanian, dengan hatimu dengan keimanan. Jangan lupa saksikan terus Jejak Paranormal. Dan Sabtu Janji. Pertama masuk sini buat pembuktian, aku dengar suara-suara, ada cewek juga, suara cewek, terus berat, tangan kanan kayak ditarik-tarik, berat banget. Pas nggak tahu tiba-tiba banyak kayak yang semua ngedeketin ke badan Debbie sendiri. Pas mau di sini nih, mau lihat mana, tarik berat banget ke punggung, udah nggak inget apa-apa. Pokoknya semua di sini suaranya kayak yang udah apa ya, deketin banget gitu, suara. Apalagi banyak cewek, ada suara cewek sih di sana. Pas udah mau pingsan, nggak tahu berat banget kena punggung, berat kayak yang berat aja, sampai nggak kuat, tangan aja sampai mau ditarik-tarik, kayak yang tekanan gitu, tarik-tarik. Ada yang bunyi-bunyi juga di sebelah sana.